Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berjumpa kembali kita di sini anak-anak sekalian dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 7. Salam sehat selalu. Bapak ucapkan semoga kalian sehat-sehat selalu bersama keluarga dan jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan di masa pandemi ini. Anak-anak sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kehidupan masa Hindu dan Buddha ya. Jadi kalau kemarin kita sudah bahas mengenai kehidupan prasejarah atau praaksara, dan kali ini kita mempelajari kehidupan masa Hindu dan Buddha sampai adanya kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Ya, ini daftar isinya ya. Materi kita kali ini yaitu yang pertama kedatangan Hindu Buddha di Indonesia, kemudian kerajaan Hindu Buddha di Indonesia, dan pengaruh Hindu Buddha di Indonesia, serta peninggalan Hindu Buddha di Indonesia. Nah, yang pertama kita bahas adalah kedatangan pengaruh Hindu Buddha di Indonesia. Ya, untuk kedatangan Hindu Buddha di Indonesia, ini ada beberapa teori ya atau pendapat yang mengajarkan pada kita bahwa kedatangan Hindu Buddha ke Indonesia itu bermacam-macam sumbernya ya. Yang pertama salah satunya adalah teori Brahmana atau teori pendeta. Nah, di mana dikatakan di dalam teori ini ya para Brahmana datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama ya atau agama Buddha. Yang kedua, Brahmana ya atau pendeta diundang datang ke Indonesia. Jadi mereka datang sendiri atau diundang ke Indonesia saat itu. Nah, ini teori Brahmana ya. Kemudian untuk yang kedua adalah teori kesatria. Teori kesatria ini adalah di mana golongan bangsawan atau prajurit datang dari India untuk melakukan penjajahan di Indonesia atau penaklukannya. Kemudian teori ini mengedepankan kekerasan ya. Nah, ini untuk teori kesatria. Nah, kemudian ada lagi teori yang ketiga yaitu teori Waisya atau pedagang. Nah, teori Waisya ini adalah golongan para pedagang yang berperan aktif dalam menyebarkan agama. Yang kedua, golongan pedagang banyak berinteraksi dengan penduduk pribumi sehingga mereka beralkulturasi sampai mengadakan pernikahan atau perkawinan ya, dan mereka menetap di sini sekaligus menyebarkan agama Hindu dan Buddha tersebut. Nah, kemudian ada lagi teori penyuburan atau ulang-alik. Nah, awalnya bangsa Indonesia di dalam teori ini, ya, awalnya bangsa Indonesia mengenal melalui pedagang ya. Kemudian bangsa Indonesia aktif menuju ke India untuk belajar Hindu, Buddha, dan juga mengundang ahli agama dari India. Nah, ini teori penyuburan atau ulang-alik. Nah, kemudian ya itulah beberapa teori yang mengajarkan bagaimana cara Hindu Buddha masuk ke Indonesia. Nah, eh, sekarang kita pelajari mengenai apa namanya ya kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Ada beberapa kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia, yaitu ada Kutai ya, ini adalah kerajaan tertua atau
dan paling tertua, kemudian diikuti oleh Tarumanegara, kemudian ada Mataram kuno atau Mataram Hindu, ya. Kemudian ada Kerajaan Medang Kamulan atau Kahuripan, kemudian juga ada Kerajaan Kadiri, ya, Kediri, Singosari, Majapahit, dan Sriwijaya. Nah, ini salah satu kerajaan-kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Baik, kita akan pelajari satu persatu mengenai kerajaan ini. Ya, yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai, ya, itu diketahui dari sumbernya, yaitu ada 7 yupa atau prasasti yang ditemukan di Kalimantan Timur atau Kutai Kartanegara, ya. Kemudian ini diperkirakan berkembang pada abad 4 Masehi. Nah, kalian mengetahui bahwa pada abad 4 Masehi ini adalah abad peralihan di mana dari zaman praaksara menuju ke zaman Hindu-Buddha, ya, yaitu di abad keempat dan kelima. Kemudian di sini diketahui bahwa raja yang pertama atau pendirinya adalah Kudungga, ya. Kemudian dilanjutkan oleh Mulawarman dan Asmawarman. Nah, agamanya Kerajaan Kutai ini adalah agama Hindu Siwa, ya. Rata-rata di Indonesia adalah menganut aliran Hindu Siwa atau Hindu Tantrayana, ya, dengan didirikan Wapa Seswara, ya, didirikan Wapa Seswara. Nah, kemudian kehidupan itu mata pencarian penduduknya itu dari beternak, bertani, dan berdagang. Nah, kemudian di sini diketahui sudah mampu melakukan upacara kurban atau keagamaan dengan besar. Letak kerajaan ini ada di tepi Sungai Mahakam, ya, sungainya sangat luas dan besar di Kalimantan Timur. Nah, ini adalah kerajaan tertua yang ada di Indonesia yang berada pada abad peralihan antara prasejarah ke Hindu-Buddha. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan anak-anak sekalian, bahwa materi ini kalian jangan lupa untuk ditulis ulang, kemudian difoto, dilaporkan ke WhatsApp grup kelas masing-masing. Terima kasih banyak anak-anak sekalian atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di perjumpaan yang akan datang, dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan, ya. Salam sehat selalu. Terima kasih banyak.